seorang pun dari umat ini kecuali akan ditamparnya dengan tamparan yang keras. Ketika orang-orang mengatakan fitnah telah selesai, ternyata fitnah itu masih terjadi. Kali ini kita akan mengangkat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam hadis, di antaranya Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, ya, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini berbicara tentang fitnah, dan disebutkan dalam hadis ini bahwasanya ada 3 fitnah dalam perjalanan sejarah umat Islam, dan di ujung pembahasan hadis ini Nabi mengisyaratkan mengenai khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal, a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat. Disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya ia berkata, suatu ketika kami duduk-duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbincangkan soal berbagai fitnah. Beliau pun banyak bercerita mengenainya, sampai akhirnya beliau menyebutkan tentang fitnah Ahlas. Maka seorang sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan fitnah Ahlas itu? Nabi menjawab, hiya harbun wa harabun. Fitnah Ahlas adalah fitnah melarikan diri dan saling berperang. Thumma fitnatus sarra dakhnuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliyai al-muttaqun. Thumma yastalihu an-nasu ala rajulin kawarikin ala dila'in. Kemudian datang setelah fitnah Ahlas itu fitnah sarra. Sarra itu artinya kesenangan, kemakmuran hidup, ya. Sumber asapnya dari fitnah itu berasal dari 2 telapak kaki seorang laki-laki dari keturunanku Ahlul Bait. Ia mengklaim dirinya sebagai bahagian dariku, pelanjut misi Ahlul Bait, padahal dia sama sekali bukan dariku, karena wali-waliku, orang-orang yang dekat dan bersaudara denganku, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian manusia berdamai dengan mengangkat seorang laki-laki sebagai pemimpin mereka, laksana pangkal paha yang menempel di atas tulang rusuk. Artinya kepemimpinan tersebut rapuh. Thumma fitnatut duhaima la tada'u ahadan min hadhihi al-ummati illa latamathu latmah fa idza qila inqadat tamadat yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran hatta yasira an-nasu ila fustataini fustati imanin la nifaqa fihi wa fustati nifaqin la imana fihi fa idza kana dhakum fantadhiru ad-dajjala min yawmihi aw min ghadihi. Kemudian terjadilah fitnah Duhaimah yang tidak membiarkan seorang pun dari umat ini kecuali akan ditamparnya dengan tamparan yang keras.
Ketika orang-orang mengatakan fitnah telah selesai, ternyata fitnah itu masih terjadi. Di waktu pagi seseorang dalam keadaan beriman, namun di waktu sore ia telah menjadi orang kafir. Akhirnya manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan beriman yang tiada kemunafikan sedikit pun di antara mereka, dan golongan munafik yang tiada sedikit pun keimanan di antara mereka. Jika hal itu telah terjadi, maka tunggulah munculnya Dajjal pada hari itu atau keesokan harinya. Masya Allah Ta'ala. Ini hadis sangat penting karena dia ada kemiripan dengan hadis periodisasi, dalam pengertian bahwasanya rangkaian fitnah dengan istilah-istilahnya dijelaskan oleh Nabi dan dikaitkan dengan perjalanan sejarah umat Islam ini. Sehingga kita harus memandang ketiga penyebutan fitnah yang spesifik ini, fitnah Ahlas, fitnah Sarra, dan fitnah Duhaima ini seolah menggambarkan masa fitnah Ahlas kapan, masa fitnah Sarra kapan, dan masa fitnah Duhaima itu kapan. Nah, fitnah Ahlas yang tadi diartikan sebagai harbun wa harabun, melarikan diri, dan peperangan adalah kondisi yang terjadi bahkan pada periode kedua, periode khilafatun ala minhajin nubuwah, khususnya setelah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karenanya sebagaimana kita ketahui, dalam masa kepemimpinan para khulafa ar-rasyidin berikutnya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sudah mulai terjadi suasana orang melarikan diri, orang melakukan isolasi, uzlah. Sebagai contoh misalnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam masa kepemimpinan Khalifah Utsman, agar dia tidak menimbulkan katakanlah kekacauan di dalam suasana kaum muslimin, kaum mukminin di Madinah, dia pun mengasingkan diri karena dia senantiasa berpendapat yang sifatnya mengkritisi kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan, dan dia sadar bahwa kritik-kritik dia itu bisa menimbulkan kegoncangan di tengah umat. Akhirnya dia pun menyendiri. Namun di masa Ali bin Abi Thalib, fitnah Ahlas ini menjadi lebih dahsyat lagi karena memang diiringi dengan adanya harbun, peperangan. Kita tahu di masa beliau terjadi perang Siffin, perang Jamal. Perang Jamal adalah perang di antara di satu sisi Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memang memimpin secara resmi umat pada masa itu, dengan tokoh-tokoh senior yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, beserta Zubair, beserta Talhah radhiyallahu anhuma. Sementara perang Siffin adalah perang antara Ali bin Abi Thalib di satu sisi yang merupakan khalifah yang resmi di tengah umat, dengan Muawiyah radhiyallahu anhu yang merasa dirinya berhak untuk menjadi khalifah, memimpin dari Syam. Sehingga terjadilah yang terjadi, fitnah Ahlas ini sudah terjadi. Sementara fitnah Sarra adalah fitnah yang terjadi sudah setelah sekian lama perjalanan umat ini, setelah abad demi abad berlalu, bahkan setelah berlalunya babak kedua, periode kedua khilafatun ala minhajin nubuwah,
dan bisa dikatakan dia memberikan kontribusi besar bagi peralihan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran dari babak ketiga mulkan a'adhan, era mulkan a'adhan di ujung masa khilafah Utsmani atau kesultanan Utsmani Turki, dengan berada di babak keempat era mulkan jabriyatan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pihak kaum muslimin di Jaziratul Arab, khususnya di Hijaz, ya, telah sedemikian rupa menunjukkan ketidakpuasannya akan kesultanan Utsmani Turki. Akhirnya terjadilah perlawanan dan akhirnya terbentuklah apa yang kita kenal sekarang dengan istilah KSA, Mamlakati Al-Arabiyyah As-Saudiyah, ya, kerajaan Bani Saud. Dan kita tidak bisa pungkiri dalam sejarah bahwa ternyata pihak Inggris dengan sosok penyelinapnya yang bernama Lawrence of Arabia, seorang laki-laki yang hakikatnya adalah seorang gay, telah terlibat di dalam melakukan lobby-lobby agar pihak dari Hijaz benar-benar melakukan perlawanan melawan Turki Utsmani. Dan kita ketahui selanjutnya bahwa pihak Inggris memberikan uang secara bulanan, ya, kepada penguasa di Hijaz. Dan fitnah sarra ini adalah awal sarra, ya, kesenangan, kemakmuran hidup dengan diberikan uang. Tapi kemudian terjadi satu perkara yang lebih serius lagi, booming sarranya, kesenangan itu, kemakmuran hidup itu, dengan ditemukannya petrodolar, ya, ditemukannya minyak, ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, fitnatus sarra telah berjalan dan kita bertanya-tanya, siapa yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan dalam hadisnya, ciri fitnah sarra itu asapnya, sumber asapnya berasal dari dua telapak kaki seorang laki-laki dari keturunanku, ahlul baitku. Dia mengklaim dirinya sebagai bahagian dari pelanjut misi ahlul bait, padahal dia sama sekali bukan bahagian dari diriku. Nabi tidak mau mengakui, sekalipun dia memang mungkin memiliki darah ahlul bait, tapi Nabi tidak mau mengakui dia sebagai pelanjut misi risalah ahlul bait. Dengan Nabi menegaskan, sesungguhnya wali-waliku hanyalah mereka al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ya. Dan kemudian bahkan manusia berdamai dengan mengangkat seorang laki-laki sebagai pemimpin mereka, laksana pangkal paha yang menempel di atas tulang rusuk, ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa semenjak saat itu, semenjak kemudian runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki, seolah-olah kiblat kepemimpinan umat Islam adalah KSA, Mamlakatu Al-Arabiyyah As-Saudiyah, ya, kerajaan Bani Saud. Karena disitulah masih hadir, ya, Syarifain, Haramain Syarifain, dua kota suci, Makkah dan Madinah, sampai hari ini. Nah, kemudian fitnah Duhaimah. Kita bertanya-tanya, apa ini fitnah Duhaimah? Namun insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kita cukupkan dulu menyinggung perihal fitnah Ahlas dan fitnah Sarra. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.